Mbak Safina. Kalau kita melihat terutama perkembangan pasar memasuki bulan September, tentu saja memang market mengkhawatirkan. Karena memang kita melihat tadinya juga data-data perekonomian yang keluar, kita lihat secara keseluruhan juga kalau dari Bloomberg ada yang namanya Index World Economy Weighted Inflation itu mengalami peningkatan yang juga cukup signifikan. Sekarang ke level 6,6, sehingga akhirnya kalau kita lihat secara keseluruhan juga misalnya Inflasi Indonesia juga headline-nya meningkat, misalnya dari 3,08 ke 3,27, begitu juga Amerika kita juga lihat kemarin juga mengalami peningkatan, terutama di inflasi, sampai ke level 3,7. Itu semua memperlihatkan bahwa memang market akhirnya lumayan nervous menghadapi bulan September ini. Belum lagi market semua menantikan hasil daripada pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat yang memang akan diadakan pada tanggal 21 ini. Tentu saja ini kekhawatiran ini menimbulkan efek domino terhadap semua market, bukan saja di Indonesia, tetapi kita lihat globally, regional kita juga Asia maupun sampai ke Amerika Serikat, semua terjadi pergeseran akibat memang kekhawatiran ini. Dalam hal ini, kalau kita lihat itu suatu hal yang wajar. Tetapi Oke. memang jadinya akhirnya kita lihat terjadi outflow terutama di pasar obligasi maupun di pasar SBN. Tetapi memang semua ini sebenarnya impact daripada market melihat bahwa keputusan yang akan diambil nantinya baik misalnya terjadi kenaikan suku bunga apa tidak, tetapi market sudah melihat bahwa keputusan yang akan diambil interest rate akan memang dipertahankan untuk suatu jangka waktu yang cukup panjang. Jadi dalam hal ini market melihat a higher for longer interest rate. Itu yang mungkin menjadi salah satu sebab kita lihat outflow akhir-akhir ini begitu Mbak Sabina. Oke, jadi higher for longer interest rate itulah yang menimbulkan kekhawatiran semakin kental dan juga capital outflow yang juga semakin deras gitu ya, Pak Birger. Terima kasih banyak sebagai openingnya di diskusi ini, pandangannya Pak Birger. Saya akan ke Pak Joshua. Pak Joshua, ini saya sedikit nanya aja nih Pak, karena kalau tidak salah sebenarnya para pelaku pasar itu sudah shifting ya dalam hal sentimennya terhadap kebijakan atau stances dari The Federal Reserve. Tidak lagi sampai mana sebenarnya terminal rate dari kebijakan suku bunga The Federal Reserve, tapi sampai kapan kira-kira jeda ini di 5,25 sampai 5,5% ini dipertahankan, dan konsensus pasar mengatakan most likely di September ini tidak akan ada kenaikan lagi gitu ya. Tidak akan ada kenaikan sementara lebih tepatnya di September ini. Namun dengan konsensus pasar yang sudah begitu majority mengatakan itu, namun kenapa uncertainty-nya masih begitu kental? Apakah karena ada stigma higher for longer ataukah karena memang melihat data-data dari makro indikator Amerika Serikat itu masih begitu solid dan mungkin sekali ada kemungkinan di September ini The Fed akan ada menaikkan suku bunga lagi. Bagaimana pandangan Anda, Pak Joshua? Iya, saya sepakat dengan Pak Birger ya bahwa kondisinya market untuk FMC bulan September ini Fed diperkirakan masih akan mempertahankannya di level 5,5%, namun tetap membuka kemungkinan bahwa di bulan November mendatang Fed akan kembali menaikkan setidaknya 25 basis point. Dan pertanyaannya tadi adalah timing ataupun seberapa lama Fed akan mempertahankan di level misalkan let's say dinaikkan maksimum di 5,75% di bulan November. Dan karena ini pertanyaannya apakah akan bisa sampai dengan pertengahan 2024 ataupun bisa lebih panjang lagi. Dan kondisi itu tetap akan data dependent sesuai dengan yang dikatakan oleh Jerome Powell dan juga beberapa pejabat Fed yang lainnya yang sudah berkomentar bahwa Fed akan cenderung data dependent, mempertimbangkan bagaimana perkembangan inflasi dan juga bagaimana seberapa ketat kondisi di data tenaga kerja di US. Tentunya kedua indikator itu akan tetap menjadi acuan ataupun pertimbangan dari Fed dalam menentukan arah suku bunga. Jadi mungkin ketidakpastiannya lebih karena faktor itu ya, bahwa sampai kapan Fed akan mempertahankannya di level yang cukup tinggi tersebut. Karena Ya. kita tahu semua beberapa foreign house memperkirakan bahwa bahkan di tahun ini Fed akan mulai menurunkan suku bunganya, namun tidak kejadian ya. Dan kita bisa lihat bahwa Fed ini masih akan mempertimbangkan tadi tingkat inflasi dan juga beberapa, sekalipun memang kalau kita melihat kemarin ECB sekalipun sudah menaikkan kembali suku bunganya, tapi sudah memberi sinyal awal bahwa suku bunga level saat ini sudah cukup untuk bisa mengerem inflasi ya. Jadi saya pikir masih, dan mungkin kekhawatiran lainnya adalah terkait dengan kondisi perekonomian China. Kita tahu beberapa misalkan seperti sektor properti di China dan juga pemulihan ekonomi China yang tidak sebaik diperkirakan sebelumnya. Ini pun juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting
Karena kita tahu bahwa Asia termasuk Indonesia, ini negara-negara yang sangat bergantung terhadap China sebagai mitra dagang utamanya, sehingga pada saat kondisi China cenderung melambat, tidak sebaik yang diperkirakan sebelumnya, tentunya ini akan berimbas memberikan sentimen risk off juga kepada pasar Asia, sehingga Oke. kombinasi dari Fed dan juga kondisi perkembangan ekonomi China yang tidak sebaik diperkirakan sebelumnya itu menjadi salah satu faktor utama yang membuat rupiah bersama mata uang Asia Ya. lainnya dan bahkan mata uang global cenderung melemah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini. Jadi a perfect recipe for uncertainty gitu ya Pak Joshua, dengan ada segalanya mix Ya. sentimen ini. Nah, masih ke Pak Joshua, nah karena kan memang sudah ada korbannya yaitu rupiah yang sepertinya begitu sideways dan pergerakan itu masih di kisaran 15.300-an saja gitu ya, sangat sulit untuk menembus dan menguat kembali secara fundamental gitu ya. Sampai sejauh mana kira-kira rupiah berpotensi tertekan di waktu-waktu yang penuh sentimen ini Pak Joshua? Ya, saya pikir kalau kita mencermati pernyataan dari Pak Gubernur BI dalam press release, press conference hasil RDG bulan lalu, ya terakhir, BI di situ menyebutkan bahwa ada potensi bahwa sekalipun memang tekanan terhadap rupiah cenderung belakangan ini melemah, tapi kita melihat bahwa beberapa mata uang Asia lainnya juga ikut melemah, ya dan bahkan depresiasi ataupun pelemahan terhadap dolar cenderung lebih dalam. Misalkan Thai baht di bulan September ini saja sudah melemah hampir 2%. Lalu Japanese yen sendiri sudah melemah sampai 1,4%. Ringgit Malaysia pun Ya. juga melemah lebih dalam daripada rupiah. Sehingga beberapa faktor itulah yang menyebabkan dan BI juga sudah menyampaikan bahwa instrumen suku bunga bukan menjadi salah satu Yes. instrumen untuk bisa menjaga stabilitas rupiah. Bank Indonesia tetap memiliki instrumen Ya. triple intervention. Lalu juga kita tahu juga BI sudah meluncurkan kebijakan ataupun di operasi moneternya terkait dengan TDDHE falas. Dan yang terakhir baru saja yang dirilis adalah operasi moneter SRBI. Jadi tentu berbagai kebijakan ataupun pengenalan pasar keuangan tersebut ini diharapkan akan bisa membatasi pelemahan rupiah. Belum lagi kita bicara terkait dengan peningkatan transaksi volume dari misalkan transaksi untuk local currency settlement. Jadi kita melihat bahwa sampai di mana rupiah, saya berharap rupiah tidak ataupun kami perkirakan rupiah tidak apa namanya cukup stabil di kisaran 15.000 sampai 15.400 ya. Dan kondisinya kita melihat ada ekspektasi bahwa nanti pada saat November sekiranya Fed sudah memberikan arahan ataupun guidance yang lebih jelas terhadap arah suku bunganya di tahun 2024, tentunya kami melihat tetap akan ada potensi capital inflow kembali ke Ya. pasar emerging market karena di tahun depan kita tahu bahwa ekonomi global cenderung membaik pertumbuhan ekonominya dan yang menjadi driver sekali lagi adalah ekonomi Asia ataupun ASEAN dan salah Ya. satunya Indonesia memiliki potensi besar sehingga pelemahan rupiah saya pikir akan cenderung lebih terbatas ke depannya. Jadi temporarily ya dalam hal pelemahan rupiah ini dan tadi rentangnya seperti yang tadi Pak Joshua bilang 15.000 sampai 15.400 dan harapannya adalah November ini akan kembali lagi dengan capital inflow yang akan semakin deras ya diharapkan pada November ini. Baik, terima kasih Pak Joshua. Saya akan kembali lagi ke Pak Birger. Pandangan Anda Pak Birger tentang rentang dari rupiah mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini seperti apa dengan ada begitu banyaknya sentimen-sentimen kekhawatiran dalam hal arah bank sentral dan juga seperti yang tadi Pak Joshua bilang ada beberapa instrumen moneter lain yang juga dikerahkan Bank Indonesia tidak hanya dari suku bunga untuk menjaga nilai atau stabilitas rupiah seperti FX intervention dan juga devisa hasil ekspor. Sedikit evaluasi Anda mengenai instrumen moneter yang juga sudah dikerahkan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiahnya Pak Birger. Oke, Mbak Safina, kita kalau lihat terus terang ya, seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Joshua, rupiah sebetulnya kalau kita lihat year to date memang performance-nya tidak jelek, kalau boleh dibilang bahkan berapresiasi. Oke. Kalau kita bandingkan memang misalnya dengan Indian Rupee, Philippine Peso, Thai Baht, dan sebagainya, sebetulnya rupiah cukup mengalami apresiasi di tahun ini kurang lebih 1,2% di level 15.380-an sekarang. Jadi kalaupun ke depannya, terutama memang menghadapi katakanlah minggu ini dengan banyaknya data yang akan keluar, seperti yang tadi juga sudah disebutkan Super Thursday, misalnya kita banyak sekali akan menghadapi Bank Sentral Amerika Serikat, BI juga di hari Kamis ini, tentu saja kekhawatiran investor itu ada. Tetapi di balik itu semua kita juga melihat berbagai instrumen yang sudah dikeluarkan, terutama memang seperti tadi juga sudah disinggung adanya SRBI waktu minggu lalu, itu merupakan salah satu
kalau boleh dibilang gebrakan juga yang dilakukan oleh bank sentral, paling tidak untuk memperlihatkan juga bahwa kurva kita sudah paling tidak sekarang di level yang membaik gitu. Kita lihat misalnya dari 6 bulan sampai dengan 10 tahun sekarang sudah memperlihatkan yield curve yang memang cukup baik begitu. Dimulai dari 1 tahun misalnya di 6,4 dan terakhir kita lihat lelang hari ini di 10 tahun di 6,75-an. Berarti itu secara kurva itu sudah cukup baik, tidak inverted Hmm, seperti yang kita lihat di ya, pasar Amerika, di mana pada short term-nya lebih tinggi dibandingkan misalnya 10 yes. tahunnya. Jadi memang ke depannya mestinya dengan memang membaiknya perekonomian secara global dan juga mulainya nanti masuknya investor karena melihat yield kita yang sangat menarik tersebut, diharapkan memang rupiah paling tidak bisa mengalami kembali apresiasi dari level yang sekarang, paling tidak seperti tadi range yang sudah disebutkan kurang lebih di antara 15.000 sampai dengan 15.400-an. Mestinya itu sih Mbak Safina. 15.000 sampai 15.400 Pak Birger ya berarti. Dan evaluasi Anda terhadap kebijakan seperti devisa hasil ekspor dan juga FX intervention yang juga memang sudah disampaikan oleh Pak Peri Warjio bahwa intervensi moneter BI terhadap menjaga stabilitas rupiah itu tidak terbatas hanya pada suku bunga saja. Bagaimana Pak? Betul sekali. Kalau kita lihat memang terutama di FX, intervensi yang dilakukan cukup signifikan, walaupun memang tidak terlalu lihat di cash marketnya, lebih banyak di pasar di NDF. Tetapi itu memang menunjukkan bahwa bank sentral, terutama dalam hal ini BI, memang selalu berada di pasar paling tidak untuk menahan volatilitas yang cukup tinggi, misalnya sampai ada permintaan yang banyak terhadap dolar rupiah. Tetapi dengan keluarnya instrumen-instrumen tersebut dan juga memang dengan BI menjaganya, harusnya ke depannya kita lihat rupiah paling tidak akan tetap stabil di level ini. Memang kita seluruhnya terutama global melihat bagaimana pergerakan dolar indeks yang sekarang memang mengalami sedikit gerakan ke atas. Tetapi walaupun memang pergerakan dolar indeks itu memang mengalami tekanan ke atas, kita masih patut bersyukur bahwa rupiah paling tidak masih bisa bertahan di kisaran 15.300 sampai 15.380 selama ini begitu, Mbak Safina. Baik, dan dalam hal ini kira-kira menurut evaluasi Anda dan juga pandangan Anda, ini saya akan tanyakan kepada Pak Berger dan juga Pak Joshua. Seperti apa kira-kira Bank Indonesia akan memiliki kebijakan dalam penetapan suku bunganya di bulan September ini setelah sejak Januari BI 7 days reverse repo rate itu sepertinya sudah begitu mantap gitu ya, dipertahankan di 5,75%. Pak Berger terlebih dahulu mungkin Pak. Baik, kalau kita lihat sebetulnya secara fundamental kita tidak perlu diragukan lagi. Hmm. Kalau kita lihat semua data yang ada, baik trade surplus yang kita sudah ada semenjak tahun 2020 selalu dalam keadaan positif, kita lihat juga rupiah yang bergerak di kisaran yang stabil, belum lagi pertumbuhan perekonomian kita yang ada upward bias ke atas di atas 5%, begitu juga cadangan devisa kita yang cukup solid, itu semua menandakan bahwa seharusnya apa yang dilakukan oleh BI dari awal tahun sampai dengan sekarang dengan tetap mempertahankan suku bunga sudah cukup baik. Bahkan memang dikeluarkannya instrumen yang baru itu menunjukkan bahwa BI sebetulnya ahead the curve juga dengan memperlihatkan bahwa sebetulnya kurva kita secara keseluruhan masih cukup baik, sehingga memang ini yang menjadi salah satu daya pikat nanti kalau misalnya investor akan kembali lagi ke dalam sistem perekonomian kita begitu Mbak Safina. Jadi tidak ada kekhawatiran tentang fundamental keuangan di Indonesia ya Pak. Begitu baik namun memang juga ada begitu banyak uncertainties yang sebenarnya sumbernya dari global gitu ya mungkin yang ingin Pak Birger sampaikan. Pak Joshua seperti apa Pak ekspektasi Anda terhadap kebijakan BI di September ini? Ya, jadi berbeda konsiderasinya dari Fed yang mempertimbangkan inflasi dan juga data tenaga kerja. Bank Indonesia fokus kepada dua indikator. Yang pertama inflasi, ekspektasi inflasi, dan yang kedua adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Ya. Kita tahu bahwa sekalipun memang inflasi bulan Agustus cenderung meningkat, namun ekspektasi inflasi hingga akhir tahun ini memang relatif masih akan tetap rendah. Sekalipun kita juga melihat bahwa tren harga pangan saat ini trennya sedang meningkat ya akibat ada fenomena El Nino. Namun kami melihat bahwa untuk ekspektasi inflasi khususnya inflasi pangan masih akan cenderung terkendali Yes. sampai dengan akhir tahun ini. Mengingat karena dampak normalisasi dari inflasi harga diatur pemerintah di tahun lalu itu akan normalize di tahun ini. Sehingga kita melihat bahwa tidak ada concern ataupun risiko inflasi yang perlu dikhawatirkan. Yang kedua juga terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah. Sekalipun memang dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir ini rupiah cenderung melemah, namun in terms of volatility,
one month implied volatility rupiah itu justru cenderung malah menurun. Sehingga ini yang menjadi indikasi bahwa kita bisa klaim bahwa nilai tukar rupiah sekalipun melemah, tapi cenderung stabil. Ya, tadi dengan berbagai intervensi dan juga berbagai measures yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ini tentunya kita melihat bahwa berdampak positif kepada tren penurunan volatilitas rupiah. Jadi artinya dari dua hal tersebut sebenarnya ini masih memberikan ruang sebenarnya untuk BI mempertimbangkan menurunkan suku bunganya. Namun tentu kondisinya di bulan September ini, karena tadi mempertimbangkan bahwa ada kecenderungan Fed masih akan memiliki kemungkinan untuk menaikkannya di bulan November mendatang, sehingga kami melihat bahwa Bank Indonesia diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuannya BI 7 days reverse repo rate di level 5,75% tahun di bulan September ini, dalam rangka karena tadi masih konsisten terhadap ekspektasi inflasi dan dalam upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.